Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sudah pada hadir semua. Dimana sebelum kita mulai, mungkin kita buka sementara 10 menit lah kira-kira. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan sebelumnya tentang pembahasan yang telah lewat kemarin mungkin. Jika tak ada, kita insya Allah langsung memulainya. Silahkan qari kita, Ustadz Novan ya, qari kita ini. Monggo, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li syekhina wa li masyayikhihi ولسائر المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى الباب الأول الحكم الشرعي تعريفه. الحكم في اللغة المنع ومنه سميت حكمة الدابة وهي جديدة باللجام لأنها تمنع الدابة حديدة bukan جديدة حديدة وهي حديدة في اللجام لأنها تمنع الدابة من مخالفة مراد صاحبها. ويطلق الحكم بمعنى القضاء وبه معنى المنع لأن قضاء القاضي يمنع ضياء الحقوق. وباصطلاح ضياء bukan ضياء ضياء لأن قضاء القاضي بارك الله فيكم لأن قضاء القاضي يمنع ضياء الحقوق. وباصطلاح جمهور الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين والاقتضاء أو التخيير بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وعند الفقهاء هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره أو مدلول خطاب الله إلى آخره. ومال بعض الأصوليين إلى اختيار هذا التعريف لأن التعريف الأول يلزم منه اتحاد الدليل والحكم في التعريف والمعروف عند الفقهاء التفريق بينهما. شرح تعريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian usul fiqh alladzi la yasa'ul faqih jahluhu. Kali ini setelah muallif hafizahullah menjelaskan kepada kita mabadi' daripada atau pendahuluan lah atau pengantar ilmu usul fiqih, lalu beliau menjelaskan tentang hukum syar'i. Kenapa hukum syar'i didahulukan oleh beliau? Barangkali ini filosofis yang digunakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, di mana ketika beliau menulis kitabnya Al-Mustasfa, beliau menjelaskan kenapa saya mendahulukan hukum daripada dalil, begitu juga daripada al-istismar atau dilalat atau al-ijtihad. Karena menurut beliau hukum syar'i ini adalah tujuan daripada kita mempelajari ilmu usul fiqih. Karena dia adalah ghayah dari ilmu usul fiqih ini, maka peletakannya di awal itu lebih utama dibandingkan dia di akhir. Ini dalam pandangannya Ghazali. Berbeda dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah mengatakan enggak, ini dalil kan harus, jadi mereka mendahulukan yang namanya dilalat, atau kalau kita katakan mereka mendahulukan dalil al-musmirahnya. Karena menurut mereka hukum syar'i ini kan lahir dari dalil. Nah, sudah sepantasnya kalau dalil itu didahulukan daripada hukum syar'i. Jadi masing-masing melihat dari sudut yang berbeda. Kalau orang memandang bahwasanya tujuan daripada ilmu usul fiqih ini adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i, maka ketika dia menjadi sebuah tujuan utama, sudah sepantasnya dia diletakkan pada bab yang pertama. Sedangkan yang lainnya sebagai penjelas setelahnya. Akan tetapi bagi yang memandang bahwasanya hukum syar'i ini merupakan hasil atau samroh dari sebuah dalil, maka sudah sepantasnya dia datang setelahnya. Artinya diakhirkan. Oleh karenanya Hanafiyah dalam menyusun kitab, mereka meletakkan bab atau hukum syar'i ini pada bab yang terakhir setelah mereka menjelaskan tentang dalil.
ya, yakni dalam bentuk dilalah dan seterusnya. Lalu muallif hafizahullah di sini menjelaskan kepada kita apa sih makna hukum syar'i itu. Beliau menjelaskan bahwasanya hukum syar'i itu dalam lughah artinya al-man'u, artinya larangan. Dari kata mana ini atau dari kata hukum ini, lafal hakamatu ad-dabbah itu biasanya kalau kita punya hewan, misalkan sapi ataupun kuda, biasanya itu kan ada tali kekangnya yang menutup mulutnya, dan kemudian ditarik oleh penunggangnya. Itulah namanya hakamatud dabbah atau hadidatil lijam. Kenapa diletakkan hal tersebut? Agar bisa dikendalikan. Kalau enggak, maka dia akan bergerak sesuai dengan keinginannya. Nah, dengan kita meletakkan tali tersebut di mulutnya atau tali kekang itu di mulutnya, apa tuh bahasa Indonesia? Saya lupa namanya. Anggap itulah. Jadi kita bisa mengarahkan kemana hewan tersebut berjalan. Dan juga hukum ini diartikan sebagai qadha, yang artinya mana? Artinya juga sama, yaitu melarang atau menahan. Kenapa keputusan seorang qadhi, seorang hakim dikatakan sebagai hukum? Kenapa? Sebagai qadha atau sebagai hukum? Karena dengan keputusan tersebut dia mencegah adanya hukum atau hak-hak yang disia-siakan. Jadi dengan adanya hukum ini, hak tersebut bisa diberikan kepada yang berhak atau pemiliknya, dan dia mencegah dari orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Lalu muallif hafizahullah menjelaskan kepada kita definisi hukum syar'i. Beliau mengatakan bahwasanya beliau menyebutkan dua definisi daripada hukum syar'i. Hukum syar'i dalam perspektif para usuliyun dan hukum syar'i dalam perspektif fuqaha. Dan tentunya keduanya memiliki makna yang berbeda. Ketika seseorang mengatakan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ini dia menjadikan khitabullah itu sendiri. Artinya lafal wa aqimus shalah wa atuz zakat itu mengandung hukum syar'i secara langsung. Artinya lafal itu adalah khitabullah, itulah hukum syar'i. Namun berbeda dengan fuqaha, mereka mendefinisikan hukum syar'i ini sebagai muqtadha. Muqtadha ini maksudnya adalah athar, artinya akibat dari sebuah perintah atau konsekuensi. Misalkan saya katakan wa aqimus shalah. Nah, menurut fuqaha, wa aqimus shalah itu bukanlah hukum. Akan tetapi hukumnya adalah konsekuensi daripada perintah wa aqimus shalah, yaitu melaksanakan salat. Itulah yang dinamakan hukum syar'i menurut fuqaha. Sedangkan usuliyun enggak. Mereka mengatakan wa aqimus shalah itu adalah hukum syar'i, lafal sekaligus mengandung hukum syar'i. Dan hal ini disinggung oleh muallif sendiri. Beliau mengatakan bahwasanya definisi yang pertama, yaitu definisi fuqaha usuliyun, katanya mengharuskan kesamaan antara dalil dan hukum. Maksudnya mereka antara dalil dan hukum ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang masuk ke dalam definisi. Akan tetapi berbeda dengan fuqaha yang mereka membagi dengan antara dalil dan madlul. Karena dalil dan madlul itu kan berbeda. Dalil itu syai' dan madlul adalah syai' akhar. Artinya dalil itu misalnya madlul itu adalah makna yang luar daripada dalil. Monggo dilanjutkan kembali.
بارك الله فيكم. شهر تعريف قولهم خطاب الله. الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير لإفهامه، والمراد بخطاب الله هنا أمره ونهيه وخبره وما تفرع عنه من وعد ووعيد وتعليق على سبب أو شرط ونحو ذلك، وهو يشمل ما عرف من كلامه المقروء الذي أوهاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم سواء أكان قرآنا أم سنة، وما عرف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرف من سائر الأدلة فإنها عائدة إلى الوحي المتلو أو غير المتلو، وما هو عائد إليهما أو إلى أحدهما فهو بمنزلتهما. وهذا التفسير أولى من تفسير بعضهم للخطاب بأنه الكلام النفسي، لأن إطلاق هذا اللفظ يجر إلى الوقوع بمذهب القائلين إن كلام الله ليس هو اللفظ المسموع بل هو معنى قائم بذاته، وأن القرآن المسموع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وهذا مردود بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإنه يدل على أن كلام الله وذلك اللفظ المسموع المقروء وما تضمنه من المعنى المراد لله جل وعلا من المراد لله جل وعلا. ولا يمكن تفسير الخطاب هنا بأنه كلام الله بلفظه ومعناه، لأنه حينئذ لا يشمل إلا الخطاب الوارد في القرآن، فيخرج ما دلت عليه السنة وما دل عليه الإجماع والقياس وغيرهما من الأدلة، لأن لفظها ليس من الله. Nah, definisi khitabullah ta'ala ini kita sedikit masuk dalam permasalahan teologi. Masing-masing menafsirkan khitabullah ini sesuai dengan madhab akidahnya. Beliau menyinggung dalam hal ini bahwasanya madhab al-Asy'ariyah, ketika sekali dalam madhab al-Asy'ariyah sendiri terjadi khilaf luar biasa di kalangan usuliyin ketika mereka menafsirkan khitabullah. Qarafi sendiri tidak mau menerima khitabullah ini. Kenapa kata menurut Qarafi? Karena katanya khitabullah ini, khitab ini kan taujih, mengarahkan ucapan kepada orang lain. Karena dia khitab merupakan masdar daripada khataba yukhatibu, khitaban fa'ala yufa'ilu fi'alan, memerlukan ada objek, artinya kawan, lawan di dalam berbicara. Nah, ini menunjukkan bahwa, dan ini kata Qarafi dalam teologi, mengharuskan ada makhluk yang hidup di zaman itu, dan ternyata belum ada. Maaf, apa itu? Sebentar, saya mau hidupkan kipas kamu. Panas ya. Nah, Qarafi rahimahullah dari kalangan Malikiyin, dia punya beberapa kitab usul fiqih. Demikian dia menolak bahwasanya khitabullah ini, katanya kalau kita menggunakan lafaz khitabullah ini, karena maknanya adalah mengharuskan ada objek yang hidup ketika itu, maka penggunaan kata khitab ini kurang pas katanya. Lebih baik diganti dengan kalamullah saja. Tapi dibantah hal ini. Jadi kalangan Asy'ariyah sendiri membantah hal ini, katanya maksud khitabullah ini adalah, kalau kata Subki, al-amru wan nahyi al-amru bil ma'dumi wan nahyu talaq. Maksudnya adalah perintah maupun larangan ini berkaitan dengan makhluk yang akan jadi, yang akan ada nanti. Nah, kalau dia ada, baru kemudian jatuhlah hukum ini kepadanya. Adapun pada hakikatnya kalam itu tetap azali. Karenanya Subki mengatakan dalam kaukabnya, wasahhahu annal kalama fil azal yusma khitaban. Katanya mereka kalangan Asy'ariyah mentas, artinya membenarkan bahwasanya kalamullah yang ada di azal, maksudnya di zaman azali, itu adalah khitabullah.
munawwa'an hasal, katanya. Sekalipun ada tanawu'nya, maksudnya adalah khitab Allah Subhanahu wa taala ketika itu, kalam Allah ketika itu beragam bentuknya, dalam bentuk amr maupun nahi, wajib dan seterusnya. Jadi maksud mereka ketika mengatakan kalamullah, khitabullah, katanya yunazzal manzilatal mawjud. Jadi seolah-olah mereka ini yang diarahkan kepadanya ucapan dianggap mereka sudah ada. Tapi ketika mereka ada nantinya. Jadi seperti kita lah ngomong sekarang, misalkan wajib, kita padahal mungkin nggak punya murid, nanti wajib mengatakan seperti ini. Jadi seolah-olah objek telah ada di depan kita padahal belum ada, akan tetapi nanti kalau mereka ada, mereka harus mengikuti seperti ini. Nah, itulah maksud daripada khitabullah ini, jawaban kepada perkataan Qarafi. Kemudian ada sisi teologisnya, apakah kalamullah ini adalah haqiqatan ma'nan wa lafzan? Iya, kalamullah ini haqiqatan ma'nan wa lafzan. Kalau sebagian ada yang menafsirkan bahwasanya khitabullah di sini maknanya adalah kalam an-nafsi, sehingga dengan itu mereka mengatakan adapun yang ada sekarang ini, lafal yang kita baca saat ini, katanya adalah ibarah an kalamillah. Ibarah an kalamillah berarti dia bukan kalamullah haqiqatan. Ini khatir. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Allah katakan bahwasanya kalamnya yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah kalam Allah. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah rela mengorbankan jiwanya demi mempertahankan kalamullah ini, dibanding sebagian ulama yang ketika itu mengambil uzur untuk ikut mengucapkan apa yang dikatakan oleh para Mu'tazilah bahwasanya kalamullah ini adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah tetap bertahan, rela mengorbankan jiwa dan hartanya dan semua yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau sendiri. Begitu juga Al-Buwaiti, enggak banyak yang bertahan. Bahkan sekelas misalkan siapa? Imam Ahlu Jarh wa Ta'dil seperti Yahya bin Ma'in saja enggak mampu. Beliau lebih memilih untuk mengambil uzur ketika itu atau rukhsah ketika itu. Tapi Imam Ahmad rahimahullah tetap bertahan bahwasanya kalamullah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, juga bukan ibarah an kalamillah. Dan yang menunjukkan makna ini adalah misalkan kalau saya katakan misalkan Imam Syafi'i mengatakan ini, maka perkataan itu adalah ucapan Imam Syafi'i, bukan ditafsirkan itulah ucapan saya. Benar diucapkan lewat mulut saya, tapi substansi daripada kalam tersebut tetap dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu juga Al-Quran, ketika kita mendengar misalkan Qul huwallahu ahad, kita yakini bahwasannya substansi daripada Qul huwallahu ahad, lafzan wa ma'nan, semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini tidak tepat kalau seandainya makna khitabullah didefinisikan selain daripada kalamullah ma'nan wa lafzan. Silakan lanjutkan kembali. Ana aqra Ustaz badal min Ustaz Nufal. Fadhal. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى وهذا التعريف وهذا التفسير أولى من تفسير بعضهم للخطاب بأنه الكلام النفسي، لأن إطلاق هذا اللفظ يجر إلى الوقوع في مذهب القائلين إن انتهينا من ذلك مباشرة إلى وقوله. نعم. وقال المؤلف حفظه الله تعالى وقولهم المتعلق بأفعال المكلفين، أي الذي له ارتباط بأفعال المكلفين من جهة كونها مطلوبة أو غير مطلوبة،
ومن جهة صحتها وفسادها وما يتبع ذلك. ذلك جزاكم الله خيرا. وأفعال المكلفين كل ما يدخل تحت قدرة المكلف، فتشمل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، فيدخل في ذلك إيجاب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما تدخل أفعال الجوارح من صلاة وحج وزكاة ونحو ذلك. وتشمل الإقدام على الفعل والكف عنه، فيدخل إيجاب الصوم الذي هو كف عن الطعام والشراب والجماع بنية، كما يدخل إيجاب الصلاة التي هي عبارة عن أفعال وأقوال مخصوصة. والمراد بالمكلفين من توافرت فيهم شروط التكليف الآتي ذكرها. والأولى أن يعبر بلفظ العباد، يشمل المكلف وغيره، لأن من الأحكام ما يتعلق بالصغير والمجنون وليس مكلفين. وقولنا المتعلق بأفعال المكلفين أو العباد على ما هو الأولى يخرج كل خطاب من الله جل وعلا تعلق بما عدا ذلك كالخطاب المتعلق بما لا يعقل من وصف الكون وما فيه من جبال واشجار وأنهار وشمس وقمر ونحو ذلك، كقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وكذلك ما ورد من ذكر أحوال الماضين كقوله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فهذه الآيات وأمثالها ليست بالنظر إلى ذاتها حكما شرعيا، ولكن إذا ضم إليها ما ورد من الأمر بالتصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي، وما ورد من وجوب الاعتبار في أحوال الماضين والابتعاد بما جرى لهم، صارت متعلقة بأفعال المكلفين فتكون حكما. وكذلك الآيات المتعلقة بذوات المكلفين كأصل خلقهم الوارد في قوله تعالى منها خلقناكم، وقوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فمن حيث إنها متعلقة بذوات المكلفين لا يصدق عليها تعريف الحكم، ولكن إذا ضممنا إلى ذلك ما أراده الله جل وعلا وأمر به من وجوب شكر النعمة صارت أحكاما. ولهذا المعنى قال بعض العلماء إن جميع آيات القرآن الكريم يستنبط منها أحكام شرعية، وأنكروا على من حصر آيات الأحكام في 500 آية أو نحوها. Nah, kemudian muallif hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya khitabullah ini mengarah kepada siapa sih? Beliau mengatakan al-muta'alliq bi af'alil mukallafi. Jadi khitabullah ini, hukum syar'i ini tidak mencakup semuanya. Hanya terbatas kepada terbatas kepada golongan tertentu. Dan kaifiatnya seperti apa? Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafi. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya usuliyun mendefinisikan hukum syar'i adalah khitabullah, kalamullah, tentang amr, nahi dan seterusnya. Ini yang berkaitan dengan af'al atau perbuatan para mukallaf ini.
Nah, khitabullah ini yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ini bermacam-macam. Ada yang sifatnya matlub, artinya kita diminta untuk melaksanakannya. Ada yang tidak diminta untuk melaksanakannya. Dan juga dari sisi perbuatan mukallaf ini benar, sahih atau fasidnya, dan diikuti oleh yang lain. Misalkan tanda dalam pelaksanaan sebuah perintah bagi seorang mukallaf ini. Nah, inilah khitabullah yang akan dibicarakan dalam hukum syar'i ini. Lalu perbuatan mukallaf itu yang seperti apa? Apakah yang tidak bisa mereka lakukan itu termasuk juga perintah pada mukallaf ini? Jadi kata muallif di sini, kullu ma yadkhul tahta qudratil mukallaf. Jadi segala hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang mukallaf itu. Maka ketika itu khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang mampu dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Nah, dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sebuah khitab ini ketika dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Yang mampu misalkan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Sekalipun nanti ada pengecualian. Tapi ada yang mereka total tidak bisa mereka laksanakan. Ada misalkan seperti tenggelamnya matahari, tergelincirnya matahari, dan seterusnya. Hal ini tidak menjadi kewajiban sebagai seorang mukallaf. Juga dari af'alul mukallafin, muallif memberikan isyarat kepada kita bahwasanya khitabullah ini mencakup perbuatan mukallaf ini ada dua, yang sifatnya qalbi dan ada yang sifatnya jawarih. Arti ada yang sifatnya dalam hati dan juga ada yang sifatnya anggota badan. Contoh misalkan a'mal qalbiyah atau perbuatan yang sifatnya hati atau batin menurut kita, seperti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rukun iman pada umumnya. Adapun a'malul jawarih atau perbuatan anggota badan bisa kita lihat pada rukun Islam semuanya. Baik itu adalah syahadat, karena wajib bagi seorang muslim, seseorang yang ingin masuk dalam Islam untuk mengucapkan syahadat. Begitu juga selanjutnya seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Dan banyak lagi perbuatan yang mungkin bagi mukallaf untuk melaksanakannya, baik dengan hatinya, baik juga dengan perbuatannya, artinya dengan anggota tubuhnya. Begitu juga af'al mukallafin ini mencakup seseorang mampu untuk melaksanakan dan meninggalkan. Mampu melaksanakan misalkan zakat, puasa, dan seterusnya. Juga dalam satu sisi ada kewajiban untuk meninggalkan seperti miras, kan? Seperti yang saat ini lagi ramai. Begitu juga zina dan seterusnya. Ini mampu bagi seorang mukallaf untuk meninggalkannya. Jokowi mengizinkan ini. Lalu beliau menjelaskan, "Tayyib, siapa itu mukallaf? Siapa sosok mukallaf ini?" Kata beliau, penjelasannya nanti akan kita jelaskan setelah menjelaskan hukum syar'i ini. Maka karena ada hukum, maka harus ada mahkum, ada hakimnya. Nggak mungkin akan keluar hukum kecuali pasti ada hakimnya. Dan ada hukum, ada hakim, tidak akan ada fungsinya kalau nggak ada mahkum alaih, yaitu mukallaf. Nah, mahkum alaih nanti akan dijelaskan oleh muallif. Syaratnya seperti apa seorang bisa dikatakan taklif? Kita sudah maklum pada umumnya, dia misalkan mumayyiz, kemudian dia baligh, kemudian juga dia aqil. Banyak syarat yang harus dipenuhinya. Lalu beliau juga menyinggung masalah af'al al-mukallafin, katanya. Harusnya kita mengetahui, kalau kita mendefinisikan af'al mukallafin,
Artinya orang yang mukallaf ini hanya mencakup orang-orang yang sudah masuk, orang yang sudah mencapai syarat tertentu. Jadi anak kecil, orang gila ini tidak termasuk terkena khitabullah ini katanya. Padahal kita ketahui anak kecil, begitu juga orang gila, kalau mereka kaya, mereka tetap wajib untuk membayar zakat yang dikeluarkan oleh walinya. Padahal kalau kita gunakan definisi bi af'alil mukallafin, maka cocok dengan asal atau kaidahnya Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya anak kecil ini gak wajib membayar zakat. Begitu juga majnun ini gak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena khitabullah, perintah Allah atau larangan Allah ini hanya berkaitan kepada orang mukallaf. Sedangkan majnun, begitu juga sabi, mereka bebas daripada taklif. Kalau mereka bebas daripada taklif, bagaimana mungkin kita wajibkan kepada mereka untuk membayar zakat? Bagaimana mewajibkan kepada orang gila, anak kecil ini bayar zakat? Maka sudah sepantasnya dia tidak masuk, karena dia termasuk bukan orang yang taklif, mukallafin katanya. Akhirnya untuk lepas daripada kritik ini, agar mencakup definisi ini, mencakup agar tidak ada yang keluar satupun, maka muallif di sini memberikan opsi. Dan ini sebenarnya dijelaskan dalam kitab-kitab usuliyin, sebenarnya sudah dijelaskan. Cuman di sini bagus sekali beliau dalam bahasa yang singkat tapi memberikan sebuah nukta, titik yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kita bisa beristidlal dengan ini, dengan kaidah taklif ini. Jadi lalu apa misalkan opsi yang Anda tawarkan agar mereka ini, sabi dan majnun ini, bisa masuk dalam kategori khitabullah ini? Mereka, muallif mengatakan kita gunakan lafzul ibad. Jadi kalau kita boleh definisikan menjadi khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil ibad katanya. Jadi ibad berarti objeknya tidak hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah baligh, namun dia juga mencakup orang-orang yang tidak baligh, yaitu anak kecil, orang majnun, mereka termasuk juga ibadullah ta'ala. Maka khitab Allah Subhanahu wa taala mencakup mereka. Kalau demikian, maka kalau mereka memiliki harta yang cukup nisabnya, wajib bagi mereka untuk mengeluarkannya. Karena apa? Karena zakat ini menurut jumhurul ulama adalah berkaitan dengan hak harta, bukan berkaitan tentang hak jiwa. Jadi kalau Hanafiyah, mereka melihat dari sisi jiwa. Karenanya mereka tidak mewajibkan kepada majnun maupun sabi ini untuk membayar zakat, karena zakat dianggap berkaitan tentang jiwa, berkaitan dengan jiwa, bukan berkaitan tentang harta. Tapi jumhur melihat enggak, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada anak kecil maupun kepada majnun bayar zakat melalui walinya, karena pada harta mereka ada hak harta. Karenanya tetap wajib untuk dikeluarkan. Lalu beliau menjelaskan juga al-muta'alliq bi af'alil mukallafin katanya. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ini keluar darinya khitabullah yang berkaitan dengan yang selainnya. Contohnya apa? Khitab yang berkaitan tentang sesuatu yang tidak punya akal, misalkan kepada gunung, kepada bumi, atau kepada yang lainnya, kepada langit, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusdi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ini sekalipun khitabullah, namun dia bukan berkaitan dengan af'alul mukallafin, bahkan tapi berkaitan dengan makhluk Allah yang tidak berakal.
maka ini bukan menjadi kewajiban kita. Artinya keluar dari definisi yang tadi. Begitu juga kata beliau tentang ketika Quran menjelaskan tentang kondisi orang-orang terdahulu seperti Iram, Zatil Imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, wa Fir'aun dzil autad alladhina taghaw fil bilad. Ini lemarinya. ayat ini katanya secara langsung tidak berkaitan tentang mukallaf, karena ini adalah khabar tentang kondisi orang terdahulu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lain, bahwasanya khabar ini ada dalam khabar ini, kalau kita lihat dengan kacamata lain, misalkan dalam khabar ini ada ibrahnya di sana. Bahwasanya nih kaum yang melampaui batas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan tentang kondisi mereka yang mampu membangun gunung-gunung, memahat gunung-gunung dan seterusnya. Kalau kita mengambil ibrah kenapa mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihatnya dari sini, ini menjadi perintah bagi kita, keyakinan agar kita tidak mengikuti jalan-jalan seperti mereka. Nah ini kalau kita lihat dari sisi ini. Tapi kalau kita lihat dari khitab itu sendiri dalam bentuk khabar, yaitu bahwasanya dahulu ada kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kaum Iram, atau misalkan Fir'aun dan seterusnya, atau misalnya Thamud atau juga Hud. Maka fi dzati, misalnya khabar tersebut tidak berkaitan dengan hukum syar'i. Tapi kalau kita lihat ayat tersebut dari sisi bahwasanya khabar tersebut mengandung ibrah bagi kita agar kita tidak mengikuti jalan-jalan seperti mereka. Nah, di sini seolah Quran ingin mengatakan, awas loh, jangan kayak mereka. Nah, jadi perintah, ada khitabullah di sana secara implisit, tidak eksplisit. Atau kalau bahasa kita, tidak secara langsung. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang yang keluar dari khitabullah muta'alliq bi af'alil mukallafin juga, katanya adalah yang berkaitan tentang jiwa seseorang itu sendiri, artinya berkaitan dengan zatnya seseorang mukallaf itu sendiri. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha khalaqnakum. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Kalau misalkan kita lihat ayat ini berkaitan dengan proses penciptaan kita sendiri, maka itu tidak ada urusan dengan kita. Tapi kalau kita melihatnya bahwasanya kalau ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah ciptaan Allah, bahwasanya kita diciptakan dari sesuatu tidak ada menjadi ada, dengan kita yakin dengan hal ini, maka ini membawa kita kepada keyakinan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita berbicara tentang syukur pada nikmat Allah, maka kita wajib untuk bersyukur pada nikmat Allah. Nah, kalau kita melihat dari sisi ininya, maka dia menjadi khitabullah muta'alliq bi af'alil mukallafin. Tapi kalau kita lihat ayat tersebut sebagai proses penciptaan Allah Subhanahu, penciptaan manusia, maka dia tidak langsung berkaitan dengan af'al mukallafi, perbuatan mukallaf itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, dari sisi bahwasanya ini proses penciptaan kita loh, dengan itu kita wajib untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini baru kemudian bisa dikatakan bahwasanya khitabullah muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kemudian juga beliau menyinggung sebuah masalah yang bagus sekali di sela-sela pembicaraannya, adalah hukum syar'i ini. Seperti Klaim Al-Ghazali rahimahullah dalam Mustasfa, bahwasanya dia terbatas hanya sekitar 500 ayat saja katanya. Jadi ahkam, ayat yang mengandung ahkam itu dalam Al-Quran menurut Ghazali rahimahullah terbatas kepada 500 saja. Kemudian diikuti oleh Ibnu Qudamah dan lain sebagainya, diikuti. Namun At-Tufi rahimahullah dalam syarah Mukhtasar
mukhtasarnya, yaitu Bulbul, syarah mukhtasar Bulbulnya, beliau membantah hal ini. Bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Quran ini, baik dia amsal, tentang permisalan, perumpamaan, begitu tentang tasbih dan seterusnya, kisah-kisah, semuanya itu bisa diambil ahkam syariah, bisa diistinbat ahkam syariah. Dan sebelum Tufi Al-Izz ibnu Abdissalam, kalau antum membaca kitab beliau, kitab Al-Ilmam, beliau menjelaskan tentang bahwasanya hukum syar'i ini bisa diambil dari 3 cara. Tidak hanya dari sisi lafaz saja, tapi juga dari sisi makna dan juga dari sisi yang ketiga, yaitu dari sisi dari sebuah perbuatan tersebut di dunia maupun di akhirat. Apakah dia baik, apakah dia buruk. Nah, dari sana hukum syar'i itu bisa diambil. Contoh misalkan dalam ayat yang tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi kaum-kaum yang hancur tadi. Di sana kan ada permisalan dan juga ada perumpamaan. Dan juga ada ibrah bagi kita. Nah, ketika ibrah itu membawa kita jangan menjadi umat yang seperti itu, nah di sana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ayat tersebut mengandung hukum syar'i. Nah, ini metode yang dilakukan oleh Al-Izz ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama. Ada sedikit nuktah, kenapa beliau dikatakan Sultanul Ulama? Dan siapa yang pertama kali mengatakan beliau sebagai Sultanul Ulama? Antum tahu Ibnul Hajib. Nah, itu dahulu sering membersamai Al-Izz ibnu Abdissalam di Dimashq atau di Damaskus, di Suriah dahulu. Nah, beliau ini selalu sangat mencintai Al-Izz ibnu Abdissalam, Ibnul Hajib Al-Maliki, padahal dia Maliki. Nah, ketika Al-Izz ibnu Abdissalam ini kan orangnya tidak takutan kepada yang namanya umara, tidak takut. Jadi dahulu beliau ini sebagai khatibnya Masjid Al-Umayyah. Jadi ada kasus dengan salah satu amir daripada Ayyubiyin, dari Amir Ayyubi, karena dia amir ini meminta bantuan kepada kaum kufar. Akhirnya Al-Izz ibnu Abdissalam naik mimbar lalu menyinggung masalah ini, menentang masalah ini. Akhirnya beliau pun diusir. Nah, ketika diusir, beliau pergilah bersama Ibnu Hajib ini. Ibnu Hajib ini selalu bersama beliau sampai kemudian pindah nanti ke Mesir. Nah, beliaulah yang pertama kali memberikan gelar kepada Al-Izz ibnu Abdissalam sebagai Sultanul Ulama, yaitu Al-Izz, yaitu Ibnul Hajib rahimahullah. Ibnul Hajib ini imam dalam madhab Maliki, dalam lughah, dalam usul, juga dalam fiqih. Dan itu ma'ruf kitab beliau dalam fiqih maupun dalam usul, begitu juga dalam lughah. Ibnu Hajib merupakan pakar yang luar biasa. Nah, itu kisah sedikit tentang. Jadi ayatul ahkam itu tidak hanya bisa diambil dari lafaznya saja sehingga dibatasi menjadi 500. Namun ayat ahkam itu bisa diambil, bisa diistinbat, disimpulkan juga dari perumpamaan atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jadi seluruh ayat Al-Quran ini bisa diistinbat sebagai hukum, tidak terbatas pada lafaz tertentu, sehingga membatasinya menjadi 500. Nah, ini pendapat yang saya cenderung ke sana, bahkan saya kuatkan dalam tesis saya. Sebenarnya dalam hal ini saya bantah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam hal ini, dan saya lebih cenderung dengan pendapat Al-Izz ibnu Abdissalam, dan itu lebih makul karena Al-Quran ini adalah kitab hudan dan seluruh ayat satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Maka kalau membatasi misalkan hukum syar'i hanya pada 500 ayat, sepertinya perlu untuk ditinjau kembali. Wallahu a'lam. Mau lanjutkan kembali.
الله تعالى وقوله بالاقتضاء. المراد بالاقتضاء الطلب سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك. وطلب الفعل نوعان: طلب الفعل طلبا جازما وهذا يسمى إيجابا، وطلب الفعل طلبا غير جازم ويسمى الندب. وأما طلب الترك فنوعان أيضا، وهما طلب الترك طلبا جازما وهو المسمى بالتحريم، وطلب الترك طلبا غير جازم وهو المسمى بالكراهة. ويعرف كون الطلب جازما أو غير جازم بطرق سيأتي بيانها عند الكلام عن أقسام الحكم التكليفي وتعريف كل منها. نعم شوية. بالاقتضاء خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. Al-iqtida didefinisikan adalah at-talab, artinya perintah lah, permintaan. Nah, talab ini bisa dalam bentuk talabu fi'lin atau talabu tarkin katanya. Permintaan ini bisa bentuknya adalah meminta untuk dilaksanakan atau minta untuk ditinggalkan. Nah, dari dua hal ini kemudian dibagi lagi. Setiap dari pembagian tadi dibagi lagi masing-masing menjadi dua. Talabu fi'lin dibagi menjadi dua. Talab fi'lin jazim katanya, yang sifatnya tegas, dan juga talab fi'l ghairu jazim. Nah, yang tegas ini dinamakan wajib, yang tidak tegas ini dikatakan mandub. Adapun talabut tark, meminta untuk ditinggalkan, itu juga nggak lepas dari dua kondisi, yaitu talabu tarkin jazim, diminta untuk meninggalkan dalam tegas. Begitu kalau tidak tegas dinamakan sebagai karahah, yang tegas dinamakan sebagai yaitu tahrim. Monggo selanjutnya. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى وقوله أو التخيير لإدخال القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي وهو الإباحة، وهو تخيير الشارع بين الفعل والترك، وقد أسقط بعضهم هذه الزيادة لأن الإباحة ليست حكما شرعيا عنده بل هي حكم عقلي سابق للأحكام الشرعية، وهذا خطأ، فإن الإباحة حكم شرعي ولكنها قد تعرف بخطاب التخيير، وقد تعرف بسقوط الشارع عن الأمر والنهي، وقد تعرف بما سوى ذلك. Nah, at-takhyir tadi telah disinggung bahwasanya khitabun al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida. Kemudian awit takhir, pilihan. Hidup ini pilihan. Tapi maksudnya takhir di sini bukan antara wajib dan antara haram dan wajib kita diberikan pilihan, enggak. Seperti misalkan sebagian orang kadang salah memahami ayat la ikraha fid din katanya. Jadi syariat memberikan pilihan buat kita katanya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya terserah dia beragama tidak beragama, monggo. Ini cara memahaminya setengah-setengah. Padahal ada ayat selanjutnya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Iya benar, tapi ingat konsekuensinya. Anda tidak beragama seperti ini. Kalau Anda beragama seperti ini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apakah ini maksudnya adalah silahkan kalau beriman, silahkan kalau enggak beriman, atau mau kufur monggo? Enggak, bukan takhir seperti ini yang diinginkan oleh fuqaha atau usuliyin. Tapi takhir dalam usuli ini adalah takhir yang artinya ma khayyara syari' baina tarkihi wa fi'lihi, yang diberikan keluasan lah oleh syari' dalam meninggalkannya maupun melaksanakannya. Artinya orang melakukannya tidak dihukum, meninggalkannya juga tidak dihukum, melaksanakannya juga tidak mendapatkan pahala, meninggalkan juga nggak dapat pahala.
Contohnya, apakah ada dalam syariat ini hukum ibahain dalam hukum syar'i? Iya. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan contohnya, misalkan ketika syariat mengatakan wa ahallallahu al-bai'a. Nah, kata hil ini menunjukkan bahwasanya sesuatu ini boleh. Anda tidak, apakah ada orang yang memaksakan Anda untuk jual beli? Enggak kan? Al-bai'a artinya mau jual beli, mau enggak jual beli, monggo. Nah, inilah maksudnya. Jadi khitab tahyir ini muncul dari syarat itu sendiri. Atau bisa juga diketahui dengan syari mendiamkan sebuah perbuatan itu, tidak dikatakan haram, tidak juga dikatakan halal, tapi ya monggo laksanakan sepanjang hal tersebut tidak ada larangan atau tidak ada perintah dari syariat. Misal kalau kita lihat, anggaplah misalkan binatang tertentu yang kita dahulu tidak tahu atau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan anggap gozal. Anggap misalkan ada gozal, apa namanya itu? Apa sapi gozal? Bahasa Indonesianya ya, saya lupa. Kijang kan. Ada yang kijang ya, kijang. Kijang dalam Quran kan nggak pernah disebutkan, dalam hadis juga nggak ada misalnya. Nah ini, kalau kita lihat misalkan dari sisi yang lainnya, maka dia termasuk hal yang tidak dilarang maupun tidak diperintah oleh syariat untuk memakannya, misalkan dibolehkan. Jadi Sepanjang tidak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam Al-Quran, apakah dia bangkai atau dia misalkan berkuku tajam atau dia makan apa namanya, atau binatang buas, ternyata dia tidak masuk dalam kategori itu, dia didiamkan oleh syariat, maka artinya kita dibolehkan untuk mengkonsumsinya. Nanti pada pembahasan selanjutnya, mu'alif akan memberikan penjabaran lebih luas tentang kapan misalnya sebuah perbuatan itu dikatakan wajib dan bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya perbuatan itu wajib atau tidaknya. Nah itu bisa nanti akan dijelaskan oleh mu'alif lebih lanjut, lebih jelas. Monggo lanjutkan. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى وقولهم بالوضع المراد بالوضع جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلان. وهذه الزيادة أسقطها بعضهم من تعريف الحكم، لأن ما عرف بالأحكام الوضعية راجع عنده إلى الأحكام التكليفية فلا حاجة إلى هذه الزيادة. وأما الذين أثبتوها فقد رأوا أن نصب الأسباب والشروط والموانع والإخبار عن التصرفات بأنها صحيحة أو فاسدة لا يدخل في التعريف إلا بهذه الزيادة. Nah, al-wada' didefinisikan al-wada' adalah ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an. Jadikan sesuatu sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai mani', penghalang. Aw wasfuhu bis-sihhah aw al-fasad aw al-butlan. Tidak mungkin kita akan definisikan masing-masing ini sekarang karena nanti akan dijelaskan sendiri oleh muallif. Jadi kalau kata Subki, kalau kata siapa namanya Subki, terus saya ingat ya, kata Suyuti rahimahullah dalam kaukabnya, أو سببا أو مانعا شرطا بدا فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة, katanya. Adapun ini iqtadal khitab, katanya. Ini sebenarnya dia lagi menjelaskan tentang ini khitabullah ini. Kalau dia berkaitan أو ini iqtadal khitab, hadal khitab, katanya, sababan أو مانعا أو شرطا. Jadi khitab ini menjadi syarat, atau dia menjadi mani, atau dia menjadi sebab, atau kemudian disifati sebagai sahih, atau disifati batil, maka fal wad'u, maka itu dikatakan sebagai hukum wada'. Jadi hukum wada' ini atau hukum wada'i ini mencakup beberapa masail, yaitu sebab, syarat, mani,
sihah dan fasad dan butlan. Ada sebagian yang menambah yaitu rukhsah dan azimah. Kemudian juga ada yang menambah lagi, misalkan seperti qada, qada wa i'adah. Jadi banyak. Lebih daripada 5. Berarti kalau kita hitung, ini seperti yang dilakukan oleh Subki rahimahullah dalam kitabnya Jam'ul Jawami'. Beliau menggabungkan itu. Beliau membahas tentang sabab, syarat, mani, kemudian sihah, fasad, kemudian juga tentang rukhsah dan azimah. Ada i'adah, qada. Nah ini masail yang ada 10 masail yang dikategorikan masuk dalam hukum wad'i. Namun sebagian mengatakan enggak, dia cuma ada yaitu sebab, syarat, mani, fasad, sihah, fasad, rukhsah sama azimah katanya. Tadi saya lupa menyinggung bahwasanya tentang masalah at-takhir tadi ada satu masalah sebenarnya yang terlewatkan dan itu bagus sekali. Bahwasanya sebagian ulama memandang bahwasanya ibahah ini atau mubah ini bukan termasuk hukum syar'i. Kenapa katanya? Karena dia sebelum datang syarak saja itu sudah bisa dicerna oleh akal. Artinya misalkan kita belum tahu ini, contoh misalkan makan buah, contoh misalkan menggunakan fasilitas yang ada ketika itu. Sebelum ada hukum syar'i, misalkan makan buah atau minum air di sungai dan seterusnya, sebelum datang hukum syar'i, itu kan semua bisa dicerna oleh akal. Bahkan sifat misalkan adil, larangan untuk menyelakai orang lain dan seterusnya, ini kan sifat yang mungkin untuk dicerna oleh akal katanya. Jadi karenanya mubah ini bukan hukum syar'i, tapi dia adalah hukum yang berpatok atau berpegang kepada atau bersandarlah kepada akal, karena dia bisa dicerna sebelum datangnya hukum syar'i. Namun kita katakan hal seperti kata mu'allif di sini, bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Karena mubah ini, hukum yang datang setelahnya kita katakan ini mubah dan tidaknya, itu berdasarkan nas syara, bukan dari semata-mata akal. Sekalipun mungkin sebelumnya bisa dicerna oleh akal, tapi sekarang ketika dia telah datang nas dan kemudian nas memberikan jawaban dan nas juga menunjukkan akan kebolehan sesuatu, maka dia termasuk hukum syar'i, bukan hukum akli. Ya, dengan demikian bahwasanya jadi ibahah ini termasuk hukum syar'i. Dan juga nanti mu'allif akan menyinggung ibahah ini termasuk hukum taklifi atau bukan. Dan ternyata beliau lebih cenderung kepada hukum takhiri, ya, lepas dari hukum taklifi. Karena taklif itu kalau kita lihat dari sisi bahasa itu ada 2 definisi. Sebagian mengatakan ilzama bihi masyaqqah, yaitu mewajibkan sesuatu yang ada kesulitannya. Tapi ada yang mengatakan enggak, talabu fihi masyaqqah, yaitu permintaan melakukan sesuatu yang ada masyaqqah di dalamnya. Nah, dari 2 definisi ini akan nanti muncul perbedaannya sebab khilafnya. Perbedaan dari definisi taklif akan melahirkan perbedaan dalam penerapan makna. Apakah mandub termasuk ma'murun bihi, diperintah ma'mur atau enggak? Nah, kalau orang mengatakan taklif A, maka dia mengatakan bahwasanya mandub ini bukan termasuk ma'mur. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwasanya B, misalkan kayak tolab, berarti termasuk ma'mur bihi dan seterusnya. Nanti insya Allah itu akan datang pada tempatnya. Tunggu lanjutkan. Summa yaqul mu'allif Maaf, ada yang disinggung sebentar, ada yang disinggung, saya terlewat di dalam masalah hukum wad'i ini. Di sini disinggung oleh mu'allif bahwasanya pada hakikatnya katanya hukum ini kembali kepada satu saja, yaitu hukum taklif. Nggak ada yang namanya hukum wad'i, nggak ada juga yang lainnya. Karena apa? Hakikatnya
ketika syarak mengatakan misalkan menjadikan tergelincirnya matahari sebagai tanda akan datangnya waktu sholat zuhur. Nah, ketika artinya dengan ada tanda tersebut ada sholat zuhur. Kalau sholat zuhur ada, maka wajib bagi orang yang telah mukallaf untuk melaksanakannya. Jadi pada hakikatnya katanya sebab tersebut menjadi wasilah untuk kewajiban. Kalau demikian, artinya hukum wad'i ini tidak diperlukan karena semuanya mengarah kepada satu tujuan pada akhirnya, yaitu baik dia wajib, baik dia mandub, atau seterusnya. Jadi kalau orang katakan misalkan contoh lain sebab. Di antara sebab kenapa orang dicambuk misalkan, yaitu karena zina. Ketika ada sebab ini, misalkan kita nggak berbicara tentang mawaneknya dan seterusnya, anggap sebab seseorang dicambuk yaitu karena dia berzina. Maka kalau dia berzina, makanya wajib untuk dicambuk. Nah, dari sini, dari sebab ini ternyata mengarah kepada satu hukum, yaitu hukum taklifi. Karenanya, kalau seandainya semua syarat dan mawani ini pada intinya mengarah kepada hukum taklifi, maka kita tidak membutuhkan untuk memecah hukum syar'i ini menjadi hukum taklifi, hukum wad'i, menjadi hukum wad'i katanya. Karena seperti contoh yang telah kita sebutkan tadi. Begitu juga misalkan sehah, artinya kan boleh. Sehah itu artinya boleh, artinya sebuah transaksi itu legal menurut syarat. Ketika dia legal menurut syarat, artinya boleh untuk dimanfaatkan. Nah, boleh manfaatkan ini kan hukum syar'i, hukum taklifi lah kalau menurut pembagiannya jumhur. Jadi pada intinya kembali kepada makna taklifi. Jadi nggak butuh kepada makna wad'i, katanya hukum wad'i. Tapi yang sahih wallahu a'lam, kalau dari sisi lughah, hukum taklifi ini berbeda dengan hukum wad'i ini. Karena kalau kita lihat sabab, begitu juga mani, begitu juga syarat, ini kan pada hakikatnya bukan matlub, tidak diminta. Misalkan apakah kita diminta untuk membuat sabab, misalkan isab, tergelincir matahari, kemudian misalkan ada sejumlah orang dalam sholat Jumat, dan seterusnya. Kita tidak diminta. Nah, ketika kita tidak diminta, kita berarti kalau dia tidak cocok dinamakan sebagai hukum taklifi, mesti ada nama lain dari hukum tersebut. Nah, apa namanya? Nah, kami katakan itu adalah sebagai wad'i. Oleh karenanya, pembagian jumhur ini, wallahu a'lam, merupakan pembagian yang lebih wajih lah, lebih tepat. Wallahu a'lam. Monggo lanjutkan. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وأما التعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء فهو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين في الآخر. والسبب في ميلهم إلى هذا أن الحكم عندهم صفة لفعل المكلف، ولهذا يقسمونه إلى حرام ومكروه وواجب ومندوب ومباح. وعند الأصوليين الحكم اسم للخطاب الوارد من الله جل وعلا، فلا يقسمونه إلى حرام وواجب إلى آخره، بل إلى تحريم وإيجاب إلى آخره كما سيأتي. Benar. Jadi dari definisi di atas katanya, dari definisi perbedaan antara definisinya fuqaha dan usuliyin, mereka terjadi perbedaan di dalam penggunaan hukum itu. Kalau misalkan fuqaha, karena mereka mendefinisikan hukum itu sebagai muqtada, konsekuensi dari sebuah perintah, maka mereka menyifati hukum tersebut dengan isim fa'il tentunya, misalkan dengan al-wajib. Ini adalah sifat bagi sebuah perbuatan. Ini cocok dengan definisi yang mereka kemukakan. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwasanya hukum itulah khitabullah,
Artinya dia khitab itu sendiri, lafaz dari khitab itu sendiri itulah khitab. Maka mereka mendefinisikan hukum, misalkan hukum wajib sebagai ijab. Ijab itu kan adalah hukum. Jadi hukum itu sendiri adalah ijab. Adapun perbuatan yang berkaitan dengan muta'alliqnya, misalnya muta'alliqnya baru dikatakan wajib. Misalkan hijab ini berkaitan dengan perbuatan sholat, maka dikatakan sholat itu wajibah. Atau dengan puasa wajib, atau dengan haji wajib, dan seterusnya. Monggo. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى أقسام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين قسمان: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا هو الشائع عندهم، وإن كان بعضهم لا يرى التقسيم، ولكن الأولى أن يقسم ثلاثة أقسام تعريف السابق. وهذه الأقسام هي الحكم التكليفي، الحكم التخييري، الحكم الوضعي. وذلك لأن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على الصحيح، وإنما عدت مع الأحكام التكليفية للاكتفاء بتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعدم زيادة قسم ثالث في أقسام الحكم الشرعي غير القسمين المذكورين. وقد تكلف بعضهم لإدخال الإباحة في الحكم. وقد تكلف بعضهم لإدخال الإباحة في الحكم التكليفي، فقال إن دخولها في هذا القسم جاء من جهة وجوب اعتقاد الإباحة فيما سوى الشرع فيه بين الفعل والترك، ولا يخفى أنها حينئذ ليست إباحة وإنما هي إيجاب، وأن الحكم الوضعي يساوي الإباحة في ذلك، وأن الحكم الوضعي يساوي الإباحة في ذلك، فلا بد أن نعتقد سببية ما جعله الله سببا وشرطية ما جعله شرطا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: عدت الإباحة من الأحكام التكليفية. Apa ada Syekhul Islam? Naam, Ustaz. Oh, punya saya nggak ada ini. Langsung kepada hukum taklif. Yang lainnya apakah ada? Yang lainnya, mungkin pendengar yang lainnya apakah ada itu tambahan? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Cetakan PDF nggak ada, Ustaz. Cetakan PDF nggak ada. Syarti jalur syartan hukum taklif. Oh, yang punya saya ini cetakan Tadmuri ya. PDF, Ustaz, sama dengan yang di share. Kalau yang ada mungkin cetakan Ibnu Jauzi. Yang ada cetakan Ibnu Jauzi, Ustaz. Yang punya anak juga yang ada. Tadmuri ya. Tapi tetap atas si Asad. Oh, ini babak berapa yang saya lupa ini. Ini topah yang kelima malah punya saya. Berarti ada tambahan. Coba baca tambahannya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah: "Uddat al-ibahah min al-ahkam at-taklifiyah li'annaha la yusaf biha illa fi'l al-mukallaf, fala yuqalu fi fi'l ad-dabbah wal majnun innahu mubah, wa hadha tawjihun hasanun." Mana sih? Iya. Itu apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya fi'il mubah itu cocok. Jadi sifat yang diberikan kepada perbuatan mukallaf. Bukan dikatakan kepada hewan yang tidak memiliki akal. Tapi dengan itu, dengan taujih beliau itu cocok kalau seandainya mubah itu dimasukkan kepada hukum taklifi. Sekalipun misalnya dalam pembahasan ini mu'allif cenderung bahwasanya hukum syar'i itu dibagi menjadi 3, taklifi, takhiri, dan wad'i. Kemudian hukum mu'allif sedikit menyinggung tentang
tentang sebagian ulama yang masukkan mubah ini kepada hukum taklifi. Memang kalau kita lihat dari hakikat daripada taklifi ini, kan taklif tadi seperti yang kita jelaskan tadi, taklif ini matlubul tarki atau matlubul fi'l, diminta untuk melakukan atau tidak. Sedangkan ibahah zatuha misalkan sebagai pada hakikatnya itu tidak diminta, juga tidak diperintah, tidak disuruh diperintah untuk melakukannya, juga tidak diperintah untuk meninggalkannya. Nah, maka tidak tepat kalau dia dimasukkan hukum taklif ini, kata mu'allif di sini. Maka harus ada pembagian ketiga daripada hukum taklif ini, yang kita katakan itulah hukum takhiri namanya. Karena kemudian ada yang ingin bertakalluf lah, artinya ya takalluf lah di dalam berdalil katanya hukum taklif. Jadi hukum taklif ini ibahah ini dimasukkan dalam hukum taklif itu karena kita diperintahkan oleh syara untuk meyakini sesuatu yang diberikan diberikan kelapangan oleh syarak dalam melaksanakan atau meninggalkannya. Jadi dengan dalil ini, yaitu ketika syarak, jadi kita ada kewajiban untuk meyakini pada sesuatu yang mana syarak memberikan kelapangan di dalam melaksanakan ataupun meninggalkannya. Jadi tidak, tapi kata mu'allif hal ini alasannya kurang logis. Kenapa? Ini menjadikan ini namanya wajib, bukan mubah lagi, karena di sana ada i'tiqad wujub, meyakini kewajibannya. Jadi kan masalah. Tapi dan juga ini seperti hukum wad'i katanya. Kenapa? Karena sebelum sampai ke seolah-olah katanya wajib ini sebagai, jadi seolah-olah kita menjadikan sebab hukum wajib ini sebab menjadikan sesuatu itu mubah. Jadi kita perlu sebab, kemudian jatuh berkesimpulan ini mubah. Jadi seolah-olah hukum ibahah ini dia seperti hukum wad'i, bukan hukum taklifi, karena mirip seperti hukum wad'i, karena dia memerlukan sebab tertentu. Monggo. ثم يقول المؤلف والحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، وهذا يشمل الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. فالإيجاب طلب الفعل طلبا مشعرا بالذم على الترك، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والندب طلب الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الترك، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد عرف كونه مشعرا بعدم الذم على الترك من جهة أن الكتابة بيع العبد نفسه، وقد استقر في الأفهام أن الله لا يوجب على الإنسان بيع ماله أو من حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه لم يلزم أحدا منهم بمكاتبة عبده. والتحريم طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والكراهة طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم بالنعل الواحدة، وقد علم إشعاره بعدم الذم من كونه أدبا، قصد به عدم تضرر الماشي. وأما الحكم التخييري فهو التسوية بين الفعل والترك، كقوله تعالى
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأما الحكم الوضعي فهو خطاب الله لجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا وسيأتي تعريف كل منها وأمثلته بعد الفراغ من أقسام الحكم التكليفي عند الفقهاء. Ya, lanjutkan sedikit lagi, habiskan. ثم يقول المؤلف تقسيم الحكم التكليفي عند الفقهاء. الفقهاء يتكلمون في بيان حكم أفعال العباد ولذلك جعلوا الحكم صفة لفعل العبد وقسموه إلى 5 أقسام هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والحنفية زادوا على هذه الأقسام قسمين آخرين هما الفرض والمكروه كراهة تحريم. وسنتكلم عن كل واحد من هذه الأقسام باختصار لأن المقصود من ذكرها معرفة اصطلاحات الفقهاء والقدرة على تصور الأحكام الشرعية. Alhamdulillah. Insyaallah jelas ya. Apa perlu disyarah lagi? Jadi muallif hafizahullah menjelaskan kepada kita hukum taklifi. Sebenarnya sudah dari tadi kita juga sudah jelaskan hukum taklifi ini kan iqtida dan takhir. Iqtida lah seperti pembagiannya ulama, pembagiannya muallif sendiri ini. Kemudian beliau menjelaskan apa sih itu hukum ijab. Lalu beliau memberikan contoh tentang ayat contoh dari hukum ijab ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, ini ijab ini adalah talabul fi'li talaban mush'iran bizam 'ala tarki. Insyaallah jelas, jadi perintah untuk melakukan sesuatu di mana perintah ini mush'iran bizam, memberikan isyarat atau menunjukkan kepada celaan kalau seseorang meninggalkannya. Nah, ini ijab. Ini definisi cenderung kepada definisi fuqaha sebenarnya. Kemudian ada yang menarik. Beliau memberikan contoh dalam masalah nadab ini. Ketika beliau mengatakan in alimtum fihim khair fakatibuhu. Kalau Anda berhenti di sini saja, misalkan lewat ayat ini fakatibuhu, lalu Anda menggunakan sebuah kaidah dari kaidah usuliyah, misalkan kata fakatibuhu, katibuhu, inilah amr wal al aslu fil amri lil wujub katanya. Ini amr, berarti hukum asal pada perintah adalah wujub dan tidak ada qarinah di sini. Kalau nggak ada qarinah, maka wajib untuk mukatabat. Mukatabat itu apa sih? Nah, ini kalau dalam fikih, kalau seorang punya budak, lalu budak tersebut ingin membebaskan dirinya, maka dia nanti diberikan keluasan oleh majikannya untuk membayar dirinya dengan berjenjang lah, artinya dengan kredit berapa lama gitu. Nah, kalau kita lihat, apakah dalam perintah ini wajib hukumnya atau tidak? Kata para ulama, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Sekalipun mungkin dalam ayat ini tidak ada qarinahnya yang mewajibkan untuk mukatabatul abdi, kitabatul abdi, tapi kita dapati dari perbuatan Nabi. Begitu juga perbuatan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mewajibkan pada salah satu sahabatnya untuk bermukatabah dengan budaknya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah dalam ayat ini bukanlah perintah yang sifatnya wajib, akan tetapi perintah yang perintah yang sifatnya anjuran. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang tahrim. Kalau tahrim tentunya lawan daripada ijab. Juga karaha. Bedanya karaha dengan tahrim. Kalau misalkan tahrim musy'iran bizam, kita disuruh meninggalkan, tapi kalau dilakukan dan perintah tersebut kalau dilakukan maka menunjukkan akan jeleknya atau celaan terhadap perbuatan tersebut.
Nah, ini contohnya sudah diberikan dan dijelaskan oleh mu'allif sendiri. Kemudian juga al-karohah ini. Al-karohah, kalau karohah disuruh meninggalkan, tapi tidak mendapatkan celaan kalau seandainya seseorang melakukannya. Kemudian diberikan satu contoh dari hadis Nabi SAW, la yamshi ahadukum bin na'lil wahid. Coba kalau kita lihat dari lafaz hadis ini, la yamshi, lam di sini adalah lamun nahi. Buktinya apa? Yamshi, dia menjazmkan, la taqrabu, alamin lamun nahi. Jadi larangan di sini diperoleh dari lam. Jadi makna lam ini, la yamshi katanya, la yamshi. Di sini lam linnahi, larangan. Ahadukum bin na'lil wahidah. Kalau kita lihat dengan kacamata kaidah biasa, misalkan kita sebagai pemula mungkin langsung melihat ingin menerapkan ini, al aslu fin nahyi lit tahrim katanya. Hukum asal dalam larangan adalah haram. Maka ketika melihat membaca hadis ini, la yamshi ahadukum bin na'lil wahidah, langsung hukumnya, oh ini lamun nahi. Nah, lamun nahi itu dalam ilmu nahwu, misalkan dia menjazm fi'il tersebut, karena lamun nahi cuma masuk dalam fi'il mudhari', maka dia katakan haram hukumnya seseorang misalkan bersandar menggunakan satu sepatu atau satu sandal. Ini ketika dia memperhatikan makna lafaznya. Seperti hadis yang lain lah, contohnya misalkan ketika Nabi SAW mengatakan la yusalliyanna ahadukum fi bani Quraidah. Lam di sini adalah lamun nahi, bahkan ditakkid dengan nun taukid, la yusalliyanna. Jadi lam nahiyat bisa diambil dari makna la, kemudian juga diambil dari makna taukid, sehingga terjadilah perbedaan menyikapi dari para sahabat Nabi SAW. Sebagian ada yang sholat di jalan, sebagian ada yang lari, tetap berjalan. Nah, dalam kasus kita ini, ulama ternyata menangkap makna la yamshi ahadukum bin na'lil wahidah. Kenapa sih Rasulullah SAW melarang hal ini? Kenapa? Katanya ini termasuk di antara adab yang dimana dikhawatirkan kalau dia misalkan menggunakan cuma satu sandal atau satu sepatu, ini menimbulkan mudarat bagi dirinya. Begitu juga hukum takhiri, jelas bagi antum semuanya, taswiyah bainal fi'il wa, yani sama saja antara melaksanakan dan meninggalkannya, seperti uhillalakum lailatas shiyam arrafatsu ila nisaikum. Artinya masa menjimai di malam hari itu wajib. Ya terserah antum mau siang mau kapan saja boleh kan. Tapi di bulan puasa antum dibolehkan untuk menjimai istri antum di malam hari. Nah, hukum waktu telah dijelaskan oleh mu'allif, kemudian beliau menjelaskan tentang hukum berdasarkan pembagian fuqaha, dan nanti insya Allah dijelaskan oleh beliau pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dibuka sesi pertanyaan. Baik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya berkaitan tentang kalimat bizam. Ini maksudnya istihqaqul iqab atau seperti apa Ustaz? Zam itu belum tentu istihqaq al-iqab. Ketika ulama misalkan dia mengatakan ma usiba fi'lu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Di sana mereka tidak mengharuskan itu adalah istihqaq al-khitab, istihqaq al-iqab. Tidak berhak, ada keberhakan. Karena itu kembali kepada masyiatullah ta'ala. Karena kadang mungkin seseorang melakukan dosa besar, misalkan contoh seperti orang yang membakar dirinya itu, dalam hadis yang sahih, ketika dia ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena membakar dirinya, kemudian dijelaskan alasannya, kemudian Allah ampuni ternyata. Nah, adapun masalah tersebut, ini para ulama ketika mendefinisikan ini sebenarnya untuk mempermudah mentakrib saja. Adapun mempermudah untuk dicerna. Oh, kayak gini loh konsekuensinya pada asalnya. Namun keberhak
menyamakan seseorang dapat pahala atau tidaknya belum tentu. Sama orang melaksanakan wajib juga, ma yusabu ala fi'lihi misalkan katanya. Pada hukumnya orang melaksanakan sholat dapat pahala pada hasilnya, namun kadang juga tidak dapat apa-apa. Jadi tidak melazimkan istihqaqus thawab kalau dia melaksanakan kewajiban, enggak. Ya, itu bergantung kepada sejauh mana keikhlasan dan juga sejauh mana kesesuaian seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Mungkin saya ingin bertanya nih, apakah penjelasan saya ini bisa dicerna atau dipahami lah? Kan di sini mayoritas insya Allah sudah pada ngerti lah, artinya memiliki background yang cukup dalam ilmu usul fiqh ini. Alhamdulillah Ustaz, wadih. Jelas Ustaz. Wadih Ustaz. Insyaallah Ustaz. Wadih, alhamdulillah. Kalau wadih, saya khawatir nanti kalau saya jelaskan seperti itu ada yang kurang bisa dicerna dan sebagainya. Cuman Monggo, ada yang ingin ya? kadang-kadang lebih tawasu alam suliin Ustaz. Oh, Asuki, ada Kesuyuti. Jadi kadang-kadang benar. nangkap sampai ke sana aja Ustaz. Kalau mengenai pembahasan kitab, alhamdulillah Ustaz. oh ya. Alhamdulillah. Jadi memang ya, terkadang nggak. Jadi kadang saya menjelaskan sesuatu kadang karena nempel. Jadi dia kadang meluas melebar dengan dengan tambahan-tambahan dari kitab-kitab lain. Nah itu kadang istitrod lah. Jangan nggak usah dimasukkan. Nanti suatu saat antum bakal mengerti sendiri atau bisa nyambung sendiri. Jadi yang terpenting adalah inti yang dijelaskan lah. Artinya masail-masail yang ada di kitab ini atau dalam waraqat dan sebagainya sudah mencakup, artinya sudah terjawab lah apa yang ingin diketahui dari kitab tersebut. Adapun ada istitrodat lah, misalnya tambahan-tambahan dari masail-masail lain, nah itu sebagai fawaid saja, atau mungkin tambahan bagi orang yang sudah memiliki background yang cukup dalam ilmu usul fiqh. Nah, terkadang juga Ustaz, dengan tawasul seperti itu, permasalahan yang penting kadang-kadang di buku ini agak tidak dibahas, misalnya seperti hampir tadi seperti takhir misalnya, seperti dari ada masail tentang bahwasan terakhir ini ya hukum syar'i atau bukan. Ini karena ada tawasul tadi, jadi kadang-kadang seperti itu saja. Benar. Kadang terlewatkan, padahal itu penting itu. Kadang ada poin-poin yang penting. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang definisi al-hukm tadi Ustaz. Iya. Atau muta'allaq bi af'alil mukallaf itu Ustaz. Iya. Jadi maksudnya begini, seperti contohnya misalnya haraman khomer ya tadi. Kalau terkait dengan muta'allaq bi af'alil mukallaf ini. Jadi khomer itu kalau belum diminum, jadinya itu istilahnya belum ada hukum. Hukum itu apakah itu terkait kepada khomernya itu atau kepada af'al mukallafnya itu perbuatan. Nah itu gimana Ustaz? Apakah gimana Ustaz ini mendefinisikannya itu? Ini ada pertanyaan menarik antum. Antum membahas tentang satu masalah. Hal zawat tusab bil ahkam katanya. Atau al-fi'l yusab bil ahkam.
atau hanya fiil saja yang ditusab bil ahkam. Ini termasuk masalah khatir. Apakah zawat bisa dihukumi atau tidak? Atau dia misalkan hukum ini hanya berlaku kepada fi'il, bukan kepada zawat. Nah, seperti tadi, ini kalau orang mengatakan bahwasanya fi'il itu hanya kepada hukum itu hanya melekat kepada hukum itu hanya melekat pada fi'il, ini ada konsekuensinya. Seperti tadi misalkan, syariat mengatakan haram terhadap misalnya minum khamar, tapi tidak mengatakan minum khamar syariat. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu ayatnya seperti ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru ayat tentang khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, di sini apakah yang diharamkan ini zatnya atau tidak? Nah, kalau kita lihat ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya khamar ini diharamkan secara zat, bukan karena sifat yang melekat kepada khamar itu sendiri. Jadi karenanya dia dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi atau dan seterusnya. Kalau konsumsi kan sudah masuk pada fi'il yang dilarang dikonsumsi. Tapi ada sebagian mengatakan enggak, misalkan hukum itu berkaitan dengan fi'il saja atau melekat pada fi'il saja, bukan kepada perbuatan, bukan kepada zat katanya. Ketika ada khamar katanya, itu yang haram adalah kita menggunakannya, bukan pada khamar itu yang haram. Ini konsekuensinya. Dan bisa diberikan contoh lain, misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Di sini bukan yang haram adalah zatnya, yaitu orang tua katanya, tapi yang haram adalah fi'il, perbuatan. Misalkan hurrimat alaikum ummahatukum, maksudnya adalah nikahu ummahatikum. Sana di mahzuf naibul fa'ilnya, naib fa'ilnya mahzuf, karena sudah ma'ruf dalam siyak tadi. Siyak sebelumnya kan mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Nah, itu ayat sebelumnya. Terus ayat setelahnya itu kan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah, sebenarnya ini termasuk ayat yang bukan mujmal. Sebagian ulama mengatakan ayat ini mujmal katanya. Kenapa ayat ini mujmal? Hurrimat alaikum ummahatukum ini mencakup berbagai macam makna. Karena muktadanya, ketika mengatakan ini kan nikah itu muktadha, iktidha, ada mudmarnya lah di sana. Muktadha ketika mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, di sini maknanya tidak mungkin zat orang tua kita yang diharamkan, karena Bani Adam adalah suci. Bani Adam adalah suci. Walaqad karramna Bani Adam. Allah memberi takrib. Al-mu'min la yanjus. Sekalipun ada ayat innamal musyrikuna najis, innamal musyrikuna najasun, maksudnya adalah najis ma'nawi, bukan najis hissi. Berarti hurrimat alaikum ummahatukum di sini bukan maknanya adalah zati katanya, kan, tapi maknanya makna. Tapi ada muktadanya, ada mudmarnya di sini. Apa? Nah, ini macam-macam katanya. Apakah maksudnya nggak boleh meluk seorang anak, nggak boleh meluk orang tuanya? Atau maksudnya adalah nggak boleh mencium orang tuanya? Atau nggak maksudnya adalah nggak boleh menjimai orang tuanya? Atau maksudnya adalah tidak boleh menikahi? Nah, ini maknanya mungkin katanya keduanya, semuanya ini. Maka ayat ini termasuk mujmal. Tapi kita katakan nggak mungkin. Kalau syariat membolehkan kita memeluk orang tua kita, mencium orang tua kita. Berarti yang dilarang di sini adalah berdasarkan siyak sebelumnya adalah maksudnya nikah, menikah, apalagi menjimai orang tua. Nggak boleh menikah saja dilarang, apalagi menjimai. Nah, dengan demikian
berarti ayat ini tidak mujmal karena dia ditentukan oleh siyak. Ketika kita tahu muqtadanya adalah nikah, apakah yufidul umum? Ini pembahasan dalam ilmu yang lainnya. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan, nah dengan ini mereka ingin mengatakan bahwasanya hukum ini dia berkaitan dengan af'al atau juga berkaitan dengan zat. Nah, bagi mereka yang mengatakan hukum ini berkaitan dengan af'al, yaitu perbuatan, bukan kepada zat. Tapi dalil yang lain menunjukkan bahwasanya hukum ini juga berkaitan tentang zat. Seperti bangkai misalkan. Nah, ini bangkai haram, najis, ya enggak? Bangkai itu najis, sehingga ada larangan untuk kita ta'amul, berinteraksi dengan bangkai tersebut dari sisi makannya, dari sisi menjualnya, dan dari sisi yang lainnya. Ada yang membahas masalah ini cukup bagus, Az-Zanjani dalam kitabnya Takhrijul Furu' 'alal Usul. Itu membahas tentang perbedaan antara Syafi'i dengan Hanafiyah. Ketika mereka apakah af'al ini berkaitan dengan af'al atau berkaitan dengan zawat. Nah, di sana ada penjelasannya lebih, ada samratul hukumnya lah. Saya lupa pembahasannya. Samratul hukminya. Kira-kira jelas, wallahu a'lam. Oh iya, gimana, jelas nggak? Antum nangkep poinnya? Jelas tak? Alhamdulillah. Al-Fasad berarti maksudnya itu poinnya terkadang ke af'al, ya terkadang juga ke zawatnya. Iya. Jadi tidak mutlak ke af'al saja. Nah, sebagian ulama itu mereka membatasi bahwasanya perbuatan itu hukum itu hanya berlaku kepada af'al saja. Padahal tidaklah demikian. Ada zatnya seperti syirik misalkan. Syirik tidak mungkin dikatakan bahwasanya kepada af'al saja, tapi zat syirik itu sendiri, kufur dan seterusnya, itu kan nggak boleh. Wafikum. Ada pertanyaan terakhir atau ada tambahan? Ustaz, tanya. Berarti itu yang tadi yang ibahah masuknya ke takhiri saja, nggak masuk ke taklifi. Iya, berdasarkan mazhabnya muallif. Kalau saya pribadi, saya masukkan ke taklifi. Oh ya, jazakallah khair. Wah iya, insyaallah kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.